Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Google Drive. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Bayu Setiawan Proboputro, yang kedua Cutsania Fakhira, yang ketiga saya sendiri Fazanada India, yang keempat Rivaldi Rizkita Junior, dan kelima Siti Nabila Aulia. Selamat menonton. Yang pertama, apa itu Google Drive? Google Drive adalah layanan penyimpanan file dan sinkronisasi yang dikembangkan oleh Google. Dengan Google Drive, pengguna dapat menyimpan file di awan, sinkronisasi file di berbagai perangkat, dan berbagi file dengan orang lain. Selanjutnya ada sejarah Google Drive. Tahun 2012, terjadi Google Drive ini diluncurkan pada 24 April dengan penyimpanan gratis sebesar 5 GB, integrasi dengan Google Dokumen untuk pembuatan, pengeditan, dan penyimpanan dokumen di cloud, fitur drag and drop untuk penggugahan file. 2013 menambahkan kemampuan mengedit presentasi secara offline, kompatibilitas dengan format dokumen Microsoft, dan fitur komentar pada file, memperkenalkan kemampuan chat dalam Google Dokumen dan Slides untuk mendukung kolaborasi langsung. 2014, rilis aplikasi terpisah untuk Google Dokumen, Sheets, and Slide di iOS dan Android. 2015, plugin untuk membuat dokumen Microsoft Office yang disimpan di Drive dan menyimpan perubahan langsung kembali ke Drive. Tahun 2018, konsolidasi layanan tanpa perubahan besar, meskipun fitur baru terus ditambahkan dalam ekosistem Google. Fitur Google Drive yang pertama adalah terintegrasi dengan aplikasi lain, di mana Google Drive ini terintegrasi dengan beberapa layanan Google lainnya, seperti Google Docs, Google Sheets, Google Slide, dan lain-lain. Dengan demikian, pengguna dapat mengedit file secara online dan berbagi file dengan mudah. Yang kedua adalah kapasitas penyimpanan. Google Drive memberikan kapasitas penyimpanan data online sebesar 15 GB untuk yang free license. Sedangkan untuk Google Drive Premium, pengguna dapat mendapatkan 30 GB atau 30 GB. Yang ketiga ada hak akses. Terdapat dua fitur yaitu sharing dan privasi. Fitur privasi memungkinkan untuk menjaga file sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain. Sedangkan fitur sharing memungkinkan pengguna untuk berbagi file dengan orang lain dan memberikan hak akses yang sesuai, seperti hanya dapat dilihat atau mengedit file. Yang keempat ada search file. Teknologi search pada Google Drive memungkinkan pengguna untuk mencari file berdasar jenis format file, pemilik file, tanggal modifikasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada dapat digunakan saat offline. Pengguna dapat mengakses file secara offline dan melihat konten kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan Google Drive. Kelebihan dari Google Drive yang pertama adalah sinkronisasi otomatis. Google Drive ini secara otomatis menyinkronkan file di berbagai perangkat yang terhubung dengan akun pengguna, sehingga perubahan yang dilakukan pada suatu file di satu perangkat akan tercermin di perangkat lain. Yang kedua, menyimpan file dengan berbagai macam format. Kita dapat menyimpan berbagai format seperti file foto, video suara, dan file coding. Yang ketiga adalah akses fleksibel. File-file yang disimpan di Google Drive dapat diakses dari mana saja, memungkinkan pengguna untuk mengakses file mereka melalui perangkat apapun. Selain itu, Google Drive memiliki kekurangan juga. Yang pertama, itu fitur terbatas pada versi gratis. Versi gratis Google Drive ini memiliki beberapa fitur yang terbatas, seperti batasan pada jumlah file yang dapat disimpan dan batasan pada ukuran file. Yang kedua, itu ketergantungan pada akun Google. Google Drive itu memerlukan akun Google yang aktif untuk berfungsi, sehingga jika akun Google tidak aktif, pengguna tidak dapat mengakses file mereka. Lalu yang ketiga adalah kecepatan sinkronisasi. Sinkronisasi file di Google Drive ini dapat memakan waktu, terutama jika pengguna memiliki banyak file yang besar. Selanjutnya adalah how to use Google Drive di berbagai perangkat. Yang pertama, apabila ingin menggunakan Google Drive di handphone. Yang pertama adalah masuk ke Google Drive, lalu klik sign in untuk masuk ke akun Google.
Dan apabila ingin menggunakan Google Drive pada PC atau laptop, yang pertama adalah buka aplikasi Google yang sudah ditautkan dengan Gmail Anda. Yang kedua adalah klik titik 6 yang ada di pojok kanan, lalu terdapat banyak fitur yang disediakan Google, salah satunya adalah Google Drive. Apabila ingin melihat file yang sudah disinkronkan, yang pertama adalah buka aplikasi Google Drive, lalu pada menu Drive saya adalah file dan folder yang sudah diupload atau disinkronkan. Selanjutnya, jika ingin membagikan file atau folder, yang pertama itu buka Google Drive, lalu tekan nama file atau folder yang ingin Anda bagikan, dan klik send copy atau copy link. Jika ingin membuat file dapat diakses secara offline, yang pertama adalah buka Google Drive, lalu klik 3 strip yang ada pada kiri atas layar, dan klik offline. Dan jika ingin mengunduh file, itu adalah buka Google Drive, tekan nama file atau folder yang ingin Anda bagikan, lalu klik download. Untuk cara berlangganan Google Drive, yang pertama membuka Google Drive dan pastikan sudah terhubung dengan internet. Tersedia 2 paket, yang pertama ada paket bulanan, dan yang kedua ada paket tahunan. Lalu masing-masing memiliki 3 tipe. Yang pertama ada tipe basic dengan kapasitas 100 GB, yang kedua ada tipe standar dengan kapasitas 200 GB, dan yang terakhir ada tipe premium dengan kapasitas 2 TB. Google Drive sebagai sarana pembantu studi atau perkuliahan. Google Drive merupakan layanan penyimpan berbasis cloud yang menawarkan berbagai fitur untuk mendukung studi dan perkuliahan. Berikut penjelasan rinci dan contoh pengaplikasiannya. Untuk fitur utamanya, yang pertama ada penyimpanan cloud. Menyimpan file di cloud memungkinkan akses dari berbagai perangkat kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Yang kedua ada kolaborasi real time. Beberapa pengguna dapat mengedit dokumen, spreadsheet, atau presentasi secara bersamaan. Ketiga, integrasi dengan aplikasi Google seperti Google Docs, Sheets, dan Slides, serta Forms terintegrasi langsung dengan Google Drive. Keempat, backupan data yang disimpan di Google Drive terlindungi dan dapat dipulihkan jika perangkat fisik hilang atau rusak. Kelima, pengaturan berbagi. File dan folder dapat dibagikan dengan izin akses yang bisa diatur seperti hanya melihat, berkomentar, atau mengedit. Contoh pengaplikasiannya, yang pertama ada penyimpanan dan pengaturan materi kuliah. Mahasiswa dapat menyimpan semua materi kuliah berbentuk PDF, presentasi, dan catatan di satu tempat. Misalnya, setiap mata kuliah memiliki folder khusus dengan subfolder untuk setiap minggu atau topik kuliah. Yang kedua ada proyek kelompok. Saat mengerjakan tugas kelompok, anggota tim dapat bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan. Contohnya, sebuah kelompok tugas akhir dapat membuat dokumen Google Docs yang berisi bab-bab laporan mereka, di mana setiap anggota bisa menulis dan mengedit bagian mereka secara bersamaan. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan dosen. Dosen dapat memberikan umpan balik langsung di dalam dokumen yang dibagikan oleh mahasiswa. Misalnya, seorang dosen dapat mengomentari draft proposal penelitian mahasiswa langsung di Google Docs. Yang keempat, ada pengumpulan tugas. Tugas dapat dikumpulkan melalui Google Drive dengan cara berbagi link atau mengunggahnya ke Google Classroom, yang juga terintegrasi dengan Google Drive. Google Drive dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum, Google Drive bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang mempermudah pekerjaan sehari-hari pengacara, paralegal, dan staf hukum lainnya. Berikut penjelasan rinci dan contoh pengaplikasiannya. Fitur utama yang pertama, keamanan dan enkripsi. Google Drive menyediakan fitur enkripsi untuk melindungi data sensitif. Kedua, pengelolaan dokumen, mengorganisir dan mengelola berbagai dokumen hukum dengan struktur folder yang dapat disesuaikan. Ketiga, ada kolaborasi dengan berbagai dokumen, mempermudah kolaborasi antara tim hukum dan klien. Yang keempat, ada audit trail, riwayat revisi dokumen memungkinkan pelacakan perubahan yang dilakukan. Contoh pengaplikasiannya, yang pertama, pengelola berkas kasus. Firma hukum dapat menyimpan semua berkas kasus dalam folder terpisah di Google Drive, yang memudahkan akses dan pengelolaan dokumen. Misalnya, berkas pengadilan, bukti, dan korespondensi terkait kasus tertentu dapat disimpan dalam folder yang ditandai dengan nama klien dan nomor kasus. Yang kedua, kolaborasi dengan tim. Saat menyiapkan dokumen hukum, anggota tim bisa bekerja sama-sama. Misalnya, dalam penyusunan kontrak, seorang pengacara bisa mengedit dokumen sementara yang lain memberikan masukan dalam bentuk komentar atau perubahan langsung. Ketiga, berbagi dokumen dengan klien. Dokumen bisa dibagikan kepada klien dengan pengaturan izin tertentu. Misalnya, hanya bisa melihat atau mengomentari. Contohnya, draft perjanjian bisa dibagikan kepada klien untuk ditinjau sebelum finalisasi. Yang keempat, backup dan pemulihan data. Data hukum yang sensitif bisa di-backup di Google Drive.
memberikan perlindungan tambahan. Jika ada kerusakan pada perangkat fisik, dokumen hukum tetap aman dan bisa diakses kembali. Yang kelima, ada keamanan data. Menggunakan autentifikasi 2 faktor atau 2FA menambahkan lapisan keamanan untuk akses Google Drive, memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Keterkaitan Google Drive dengan prodi ilmu hukum. Google Drive memastikan keamanan dan privasi data melalui enkripsi, autentikasi ganda, kontrol akses, audit trail, dan pusat data yang aman. Dalam kasus kebocoran, Google mematuhi regulasi internasional, memiliki prosedur respon insiden yang cepat, dan menyediakan kebijakan privasi yang transparan. Keamanan dan privasi data. Yang pertama adalah enkripsi. Enkripsi data saat transit dan diam. Google Drive menggunakan enkripsi TLS atau Transport Layer Security, di mana untuk melindungi data saat dikirim dari perangkat pengguna ke server Google Data yang disimpan di server yang juga dienkripsi menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard dengan 128 bit atau lebih tinggi. Yang kedua adalah autentikasi ganda, Two-Factor Authentication 2FA. Pengguna dapat mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk menambah lapisan keamanan tambahan. Ini memastikan bahwa selain kata sandi, pengguna juga harus memberikan kode verifikasi yang dikirim ke perangkat mereka untuk mengakses akun. Yang ketiga adalah kontrol akses dan izin. Izin berbagi yang fleksibel. Pengguna dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat, mengomentari, atau mengedit dokumen tersebut, di mana ini memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Yang keempat adalah audit trail, riwayat versi dan aktivitas. Google Drive mencatat semua perubahan yang dilakukan pada dokumen, termasuk siapa yang membuat perubahan dan kapan. Ini memungkinkan pelacakan aktivitas dan audit dokumen untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Yang kelima adalah keamanan fisik dan infrastruktur. Data center yang aman. Google memiliki pusat data yang dirancang dengan keamanan tingkat tinggi, termasuk kontrol akses fisik yang ketat, pemantauan 24/7, dan redundansi data untuk memastikan ketahanan terhadap kegagalan hardware. Selanjutnya adalah kepastian hukum dan tindakan jika terjadi kebocoran. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan dengan GDPR atau HIPAA, di mana Google Drive mematuhi berbagai regulasi privasi dan keamanan data global seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Eropa dan Health Insurance Portability and Accountability Act HIPAA di AS. Di mana memberikan kepastian hukum bagi pengguna bahwa data mereka dikelola sesuai standar internasional. Yang kedua adalah respon terhadap insiden keamanan. Dalam respon terhadap insiden keamanan, memiliki prosedur respon insiden, di mana Google memiliki tim keamanan khusus yang siap menangani insiden keamanan jika terjadi kebocoran data. Google akan segera melakukan investigasi, memperbaiki celah keamanan, dan memberitahu pengguna yang terkena dampak sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga adalah ketentuan layanan dan kebijakan privasi, transparansi dan tanggung jawab, di mana Google Drive memiliki ketentuan layanan dan kebijakan privasi yang jelas, memberikan informasi rinci tentang bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi,